Pernahkah kamu berdiri di tepi jalan kehidupan, menatap ke depan dengan hati yang ragu, sementara langkahmu seakan berat seperti diikat oleh sesuatu yang tak terlihat? Itulah ketakutan, musuh halus yang seringkali membuat manusia berhenti, padahal pintu takdir sudah terbuka di hadapannya. Ketakutan adalah perasaan yang paling sering menghalangi manusia untuk maju. Ia datang dengan bisikan lembut yang terdengar masuk akal, tetapi diam-diam mencuri keberanian. Berapa banyak orang yang tidak jadi memulai sesuatu karena takut gagal, takut ditolak, atau takut tidak mampu. Padahal, di balik rasa takut itu seringkali tersembunyi peluang besar yang telah Allah siapkan untuk mengangkat derajat seseorang. Ketika seorang mukmin terjebak dalam ketakutan, sesungguhnya ia sedang lupa bahwa Allah adalah penulis skenario hidupnya, bukan dirinya sendiri. Kita sering mengira kendali hidup ada di tangan kita, padahal Allah sudah menulis setiap langkah sebelum kita terlahir ke dunia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal." Quran Surah At-Taubah, ayat 51. Ayat ini seharusnya menjadi tameng bagi jiwa yang diliputi rasa takut, karena sejatinya tidak ada langkah yang salah jika diambil dengan niat yang benar dan keyakinan bahwa Allah akan menuntun hasilnya. Takdir bukanlah belenggu, melainkan jaminan bahwa apapun yang terjadi sudah dalam genggaman kasih sayang Allah. Namun, manusia sering kali lebih mempercayai bayangan kegagalan daripada janji pertolongan Allah. Bayangkan seseorang yang ingin memulai usaha, tapi takut rugi. Ia menimbang dan berpikir berulang kali hingga kesempatan berlalu begitu saja. Lalu ia berkata, "Mungkin belum rezekiku." Padahal, bisa jadi rezekinya sudah menunggu di balik satu langkah yang tak pernah ia ambil. Rasa takut membuatnya berputar di tempat yang sama, seperti burung yang memiliki sayap, tapi enggan terbang karena khawatir jatuh. Padahal, Allah tidak menciptakan sayap untuk diam di sarang. Begitu pula manusia, tidak diciptakan untuk berhenti di satu titik karena takut pada masa depan yang belum ia temui. Setiap ketakutan sebenarnya adalah ujian keimanan. Sejauh mana kita percaya bahwa Allah menulis takdir dengan penuh hikmah? Sejauh mana kita yakin bahwa langkah kecil yang kita ambil, jika dilakukan dengan doa dan tawakal, akan mengantarkan kita ke tempat yang lebih baik? Dalam banyak kisah para nabi, ketakutan selalu hadir di awal, tetapi keajaiban menunggu di ujung keberanian. Nabi Musa takut menghadapi Fir'aun, namun Allah menenangkannya dengan firman-Nya, "Jangan takut, sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat." Quran Surah Taha, ayat 46. Ayat ini bukan hanya kisah masa lalu, tapi pesan abadi bagi setiap jiwa yang ragu melangkah. Jika Allah bersama Musa, bukankah Allah juga bersama setiap hambanya yang beriman dan bertawakal? Ketakutanmu hari ini bukan pertanda kelemahan, melainkan panggilan agar kamu semakin dekat dengan Allah. Karena hanya dengan mendekat kepadanya, hati menjadi kuat menapaki jalan takdir yang sudah ditulis. Namun mengalahkan rasa takut bukanlah perkara mudah. Ia membutuhkan latihan jiwa, keberanian spiritual, dan keyakinan yang tumbuh dari doa. Seringkali kita harus jatuh dulu untuk belajar berdiri, gagal dulu untuk belajar arti ikhlas. Dan dari setiap kegagalan itu, Allah sedang menulis pelajaran-pelajaran berharga yang kelak menjadi bekal di masa depan. Jadi jangan salahkan dirimu karena takut, tapi jangan pula biarkan rasa itu menguasaimu. Jadikan ia bahan bakar untuk mendekat pada Allah. Ingatlah, jalan hidupmu sudah tertulis, tapi pena takdirmu masih terus bergerak. Setiap kali kamu membuat pilihan, Allah telah menulis garis besarnya, tapi bagaimana kamu melangkah di atasnya, itulah bagianmu. Maka jangan biarkan rasa takut membuatmu berhenti di tepi jalan. Sementara kehidupan terus berjalan di hadapanmu, setiap langkah kecil yang kamu ambil dengan niat lillahi ta'ala, bahkan jika tampak sepele, memiliki nilai besar di sisi Allah. Karena keberanian seorang mukmin bukan diukur dari seberapa besar langkahnya, tapi seberapa tulus ia percaya bahwa Allah akan menuntun setiap langkah itu menuju kebaikan. Jadi mulai hari ini, berhentilah bertanya,
bagaimana jika aku gagal? Dan gantilah dengan, bagaimana jika ini cara Allah menunjukkan jalan terbaikku? Karena tidak ada kegagalan bagi orang yang melangkah dengan iman. Hanya ada perjalanan menuju takdir yang sudah tertulis indah dalam kitabnya. Pernahkah kamu merasakan getaran halus di hati? Semacam panggilan lembut yang entah datang dari mana, tapi kamu tahu itu bukan sekadar kebetulan? Ada momen-momen dalam hidup ketika sesuatu di dalam diri kita berkata, sudah saatnya. Saat itu, seolah ada tangan tak terlihat yang mendorong pelan dari belakang, mengajakmu keluar dari zona nyaman yang selama ini terasa aman. Namun bersamaan dengan panggilan itu, rasa takut ikut bangkit, seperti bayangan yang menempel di setiap langkah keberanian. Disinilah ujian sejati dimulai, antara suara iman dan bisikan ragu, antara panggilan takdir dan bujuk syaitan yang ingin membuatmu diam di tempat. Langkah pertama selalu yang paling berat. Ia seperti pintu yang harus dibuka dengan kunci keberanian. Banyak orang berhenti di depan pintu itu, bukan karena tak tahu cara membukanya, tetapi karena terlalu lama menimbang bagaimana nanti kalau gagal. Padahal takdir tidak akan menunggu, ia bergerak bersama waktu. Setiap detik yang terlewat adalah peluang yang berpindah, dan seringkali Allah menyiapkan sesuatu yang besar di balik langkah pertama yang tampak kecil. Tapi hanya mereka yang berani melangkah yang akan mengetahuinya. Rasulullah SAW pernah bersabda, jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberimu rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Perhatikan bagaimana burung itu tidak duduk diam di sarang meskipun ia tahu rezekinya sudah ditulis. Ia tetap terbang, tetap berusaha, dan disitulah rahasia keberkahan berada. Allah menulis rezekinya, tetapi burung itu tetap melangkah. Maka begitu pula manusia takdirnya telah ditetapkan, namun langkahnya tetap harus diambil, karena dalam setiap usaha ada bentuk ketaatan, dan dalam setiap keberanian ada cermin keimanan. Langkah pertama bukan tentang kepastian hasil, tapi tentang kepastian niat. Ketika niatmu benar karena Allah, maka setiap kegelisahan yang kamu rasakan di awal perjalanan akan berubah menjadi ketenangan yang menumbuhkan. Allah tidak meminta hasil darimu, Dia hanya meminta usaha dan keyakinan. Namun manusia sering terbalik, terlalu sibuk memikirkan hasil sampai lupa bahwa langkah pertama adalah ibadah. Berapa banyak orang yang menunda kebaikan karena takut tidak sempurna. Padahal, kesempurnaan itu tumbuh dari keberanian untuk memulai sesuatu yang belum pasti. Ketika kamu melangkah dalam kebaikan, malaikat mendoakanmu, doa orang tua mengiringimu dan rahmat Allah menyertaimu. Tapi tentu tidak semua jalan terasa mudah. Kadang langkah pertama justru membuka pintu ujian, bukan karena Allah ingin menjatuhkanmu, tetapi karena Dia ingin meneguhkanmu. Ujian bukan tanda bahwa jalanmu salah, melainkan tanda bahwa Allah ingin melihat seberapa tulus kamu melangkah karenanya. Sebab hanya mereka yang teguh di awal yang akan sampai di akhir dengan kemenangan. Lihatlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah memerintahkannya meninggalkan keluarganya di padang pasir tandus, tanpa air dan tumbuhan. Itu adalah langkah pertama yang paling berat dalam hidupnya. Tidak ada jaminan duniawi, hanya janji dari langit. Tapi Ibrahim tetap melangkah. Ia tahu bahwa Allah tidak akan menelantarkan mereka. Dan dari langkah penuh tawakal itu, lahirlah sumber air Zam-Zam yang menghidupi jutaan manusia hingga hari ini. Itulah hasil dari keberanian untuk melangkah ketika logika mengatakan tidak mungkin. Tapi iman berkata, Allah Maha Mampu. Seringkali Allah menunggu kita untuk mengambil langkah pertama sebelum Dia membuka jalan berikutnya. Sama seperti laut yang tidak terbelah bagi Nabi Musa sampai beliau memukul tongkatnya. Tindakan kecil dengan iman besar itu menjadi awal dari mukjizat besar. Maka jangan menunggu semuanya jelas untuk mulai melangkah, karena terkadang kejelasan justru hadir setelah kamu berani melangkah. Allah tidak akan memperlihatkan peta seluruh jalan sekaligus. Dia hanya akan menyalakan satu lentera di depanmu. Dan ketika kamu melangkah dengan cahaya itu, Dia akan menyalakan lentera berikutnya.
Ada kalanya kamu merasa langkah pertamamu kecil dan tak berarti. Tapi ketahuilah, dalam pandangan Allah, setiap langkah yang diambil dengan keyakinan kepadanya memiliki bobot yang luar biasa. Langkahmu menuju masjid di pagi buta, langkahmu menahan marah padahal mampu membalas, langkahmu berbuat baik meski tak ada yang melihat, semuanya tercatat, semuanya diperhitungkan. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Namun keberanian tidak lahir dari keyakinan instan. Ia tumbuh dari hati yang sering berdialog dengan Tuhannya. Semakin sering kamu berdoa, semakin kuat keberanianmu, karena kamu tahu kamu tidak berjalan sendiri. Setiap malam yang kamu isi dengan istighfar dan sujud, sejatinya sedang menumbuhkan akar-akar keberanian di dalam jiwa. Sebab orang yang dekat dengan Allah tidak pernah takut kepada masa depan, karena ia tahu masa depan ada dalam genggamannya. Langkah pertama juga berarti melepaskan masa lalu. Tidak ada perjalanan menuju takdir yang tertulis tanpa keberanian untuk meninggalkan apa yang menahanmu di belakang. Kadang, itu berarti meninggalkan dosa, meninggalkan kebiasaan buruk, atau bahkan meninggalkan orang yang menjauhkanmu dari Allah. Setiap langkah yang menjauhkanmu dari maksiat adalah langkah menuju cahaya. Dan Allah akan mengganti setiap kehilanganmu dengan sesuatu yang jauh lebih baik, asalkan kamu melangkah dengan iman. Jadi ketika hatimu mulai bimbang, ingatlah, takdir Allah tidak akan menghampiri orang yang hanya menunggu, tapi kepada mereka yang berani berjalan. Karena langkah pertama bukan hanya tentang berpindah tempat, tetapi tentang berpindah keyakinan, dari ragu menuju percaya, dari takut menuju tawakal. Dan siapapun yang melangkah dengan nama Allah di hatinya tidak akan pernah tersesat. Setiap perjalanan menuju takdir yang baik tidak pernah mulus. Setelah langkah pertama yang berani, biasanya datanglah badai pertama yang menguji. Inilah hukum kehidupan yang Allah tetapkan bagi setiap hamba pilihannya. Sebab tidak ada iman yang benar-benar kokoh tanpa ujian, sebagaimana tidak ada baja yang kuat tanpa dibakar oleh api. Ketika kamu mulai melangkah di jalan kebaikan, ketika niatmu lurus karena Allah, maka bersiaplah. Bukan untuk disambut kemudahan, tapi untuk diuji agar keyakinanmu benar-benar nyata, bukan sekadar kata. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Ayat ini bukan peringatan yang menakutkan, melainkan pelukan yang menguatkan. Allah sedang memberitahumu bahwa ujian bukan tanda kebencian, tapi bukti perhatian. Allah tidak menguji mereka yang Ia biarkan tersesat, tapi justru menguji mereka yang Ia ingin angkat derajatnya. Maka ketika badai datang di tengah langkahmu, jangan buru-buru mengira bahwa Allah meninggalkanmu. Mungkin Dia hanya sedang melatihmu agar layak menerima hadiah yang lebih besar. Banyak orang berhenti di tengah jalan bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tidak sabar. Mereka lupa bahwa bunga tidak mekar dalam semalam dan matahari tidak langsung tinggi di pagi hari. Begitu pula dengan takdir yang indah, ia perlu waktu untuk tumbuh. Dan selama itu Allah mengujimu dengan hal-hal yang membuatmu tampak lemah, agar kamu belajar untuk bersandar hanya kepadanya. Kadang Allah menguji dengan kehilangan, kadang dengan kekecewaan, kadang dengan kesepian yang panjang. Tapi di balik semua itu, ada pelajaran yang halus. Allah ingin kamu belajar bahwa satu-satunya kekuatan sejati adalah doa. Ada masa dalam hidup di mana kamu sudah melangkah jauh, tapi semuanya terasa gelap. Kamu tidak tahu kemana arah ini akan membawa, kamu merasa sendirian, kamu mulai bertanya dalam hati, apakah ini benar jalan yang Allah pilih untukku? Saat itulah iman diuji. Karena pada titik itu kamu tidak bisa lagi melihat cahaya dengan mata, melainkan dengan hati. Dan hati yang tetap berzikir di tengah gelap adalah hati yang sedang dituntun oleh Allah menuju cahaya yang lebih besar. Rasulullah pun melalui masa-masa itu. Di Taif, beliau dilempari batu oleh orang-orang yang menolak dakwahnya. Tubuh beliau berdarah, tapi mulutnya tetap berdoa, "Ya Allah, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu." Bayangkan, di tengah kesakitan yang begitu nyata, beliau tetap memilih sabar. Itulah bukti bahwa ujian tidak menghentikan langkah orang beriman, justru memperhalus jiwanya dan memperkuat imannya.
Ketika kamu diuji di tengah perjalanan, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain yang tampak lebih mudah jalannya. Allah tidak menulis naskah hidup semua orang dengan tinta yang sama. Ada yang diuji dengan kesulitan agar hatinya lembut. Ada yang diuji dengan kelimpahan agar hatinya tidak sombong. Jika kamu sedang melalui masa sulit, percayalah, itu bukan karena Allah tidak adil, tapi karena Dia sedang menulis kisah yang lebih bermakna untukmu. Ingatlah, ujian bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengungkap siapa dirimu sebenarnya. Saat kamu kehilangan sesuatu yang kamu cintai, Allah ingin kamu tahu bahwa yang paling layak dicintai hanyalah Dia. Saat doa-doamu tertunda, Allah ingin kamu belajar bahwa waktunya lebih sempurna dari rencanamu. Saat semua pintu dunia tertutup, Allah ingin kamu menengadah ke langit dan menyadari bahwa pintunya tidak pernah terkunci. Ada orang yang setelah diuji menjadi lebih dekat kepada Allah, tapi ada pula yang justru menjauh. Perbedaan di antara keduanya bukan pada beratnya ujian, tapi pada arah pandangnya. Orang yang imannya kokoh akan memandang ujian sebagai tanda kasih sayang, sedangkan yang lemah akan menganggapnya sebagai hukuman. Padahal Allah tidak pernah menghukum tanpa memberi jalan keluar, bahkan dalam kesulitan, selalu ada rahmat yang tersembunyi. Cobalah lihat dari sisi lain, ujian adalah tanda bahwa Allah masih peduli. Jika hidupmu berjalan terlalu mudah, mungkin itu justru pertanda bahwa Allah sedang membiarkanmu berjalan tanpa petunjuk. Tapi jika hidupmu penuh liku dan ujian, itu artinya Allah sedang memperhatikan setiap langkahmu dengan cermat, memastikan kamu tumbuh menjadi hamba yang kuat dan tulus. Allah tidak akan membiarkanmu diuji melebihi batas kemampuanmu. Dia sendiri yang menjanjikannya dalam Al-Baqarah ayat 286. Maka ketika kamu merasa tak sanggup, bisikkan pada dirimu sendiri, "Aku sanggup, karena Allah percaya aku bisa." Keyakinan seperti inilah yang membuat langkahmu tetap kokoh, bahkan ketika jalan di depan tampak berkabut. Lihatlah kisah para nabi. Semuanya melalui jalan ujian sebelum sampai pada kemenangan. Nabi Yusuf dijual sebagai budak, difitnah, dan dipenjara bertahun-tahun. Tapi dari tempat yang sempit itu, Allah menyiapkannya menjadi penguasa Mesir. Nabi Ayub kehilangan segalanya, harta, anak, bahkan kesehatan. Tapi dari kesabarannya, lahir derajat yang tinggi di sisi Allah. Maka, jika hari ini kamu merasa diuji, mungkin itu karena Allah sedang menulis kisah kebangkitanmu seperti kisah mereka. Ingat, tidak ada badai yang abadi. Hujan pasti reda, dan pelangi akan muncul bagi mereka yang sabar menunggu. Allah tidak menciptakan malam tanpa janji datangnya fajar. Begitu pula dengan ujian hidupmu, ia pasti berakhir, dan yang akan tersisa hanyalah hati yang lebih kuat dan iman yang lebih dalam. Setiap tetes air mata yang jatuh karena Allah akan dibalas dengan ketenangan yang tak bisa dibeli dunia. Maka teruslah melangkah, meski kakimu gemetar, meski hatimu lelah. Karena setiap langkah di tengah ujian adalah bukti bahwa kamu tidak menyerah pada dunia, tapi berserah kepada Allah. Dan ketahuilah, saat kamu hampir berhenti karena letih, malaikat sedang mencatat dengan lembut, "Hamba ini masih berjalan." Ketika kamu merasa semua orang menjauh, yakinlah bahwa Allah justru mendekat. Dia menguji agar kamu menoleh kepadanya, bukan agar kamu berhenti percaya. Kadang Allah menutup semua jalan dunia agar kamu menemukan satu-satunya jalan menujunya. Dan ketika kamu tiba di titik itu, titik di mana kamu berkata, "Aku tidak punya siapa-siapa selain Engkau, ya Allah," maka sesungguhnya kamu baru saja sampai pada puncak iman. Ada masa di mana kamu tidak lagi berlari, tidak lagi bertanya, kapan semuanya berakhir, karena di sanalah kamu mulai memahami. Ternyata bukan hasil yang penting, melainkan perjalanan yang menumbuhkanmu. Saat itu, kamu menoleh ke belakang dan menyadari bahwa semua hal yang dulu kamu anggap menyakitkan, kini justru menjadi alasan mengapa kamu bisa berdiri seteguh ini. Dan perlahan kamu paham, Allah tidak pernah mengambil sesuatu darimu, kecuali untuk menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, meski butuh waktu untuk melihatnya. Setiap luka yang dulu kamu keluhkan, ternyata menjadi pintu hikmah. Setiap kegagalan yang dulu membuatmu ingin berhenti, kini justru menjadi batu pijakan untuk naik lebih tinggi. Beginilah cara Allah mendidik hati manusia, dengan proses,
bukan dengan keajaiban instan. Allah bisa saja mengabulkan semua doamu seketika, tapi jika itu dilakukan, kamu tidak akan pernah belajar sabar, tidak akan mengenal tawakal, tidak akan memahami makna syukur yang sejati. Maka Allah memilih menunda bukan karena Dia tidak mendengar, tetapi karena Dia ingin kamu tumbuh sambil menunggu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ketahuilah apa yang luput darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang menimpamu tidak akan luput darimu." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menenangkan hati yang telah lama gelisah. Apa yang sudah terjadi tidak mungkin salah. Apa yang kamu miliki sekarang, itulah bagian yang sudah ditulis Allah khusus untukmu. Maka berhentilah membandingkan hidupmu dengan orang lain. Mungkin jalanmu tampak lebih terjal, tapi bisa jadi di balik kesulitan itu ada pahala yang lebih besar yang tidak dimiliki oleh mereka yang jalannya mudah. Cahaya tidak akan terasa indah tanpa pernah mengenal gelap, dan nikmatnya kemenangan tidak akan terasa jika tidak pernah melalui kejatuhan. Seringkali hikmah baru terlihat setelah perjalanan panjang. Dulu kamu bertanya, "Mengapa ini harus terjadi padaku?" Tapi kini kamu berkata, "Alhamdulillah, andai bukan karena itu, aku tidak akan sampai di titik ini." Inilah keindahan takdir. Ia sering tampak pahit di awal, tapi manis di akhir. Sama seperti hujan yang tampak mengganggu, namun justru menumbuhkan bunga. Sama seperti malam yang tampak sunyi, namun darinya terbit fajar yang menenangkan. Begitu pula dengan hidupmu. Setiap bagian memiliki tujuan yang tidak selalu kamu pahami di awal. Allah Maha Lembut dalam menulis kisah. Kadang Ia menunda sesuatu agar kamu belajar makna sabar, kadang Ia memberi sesuatu agar kamu belajar makna syukur, dan kadang Ia mengambil sesuatu agar kamu belajar makna ikhlas. Semua itu adalah cara Allah mengajarkan cinta yang sejati, cinta yang tidak menggantungkan diri pada dunia, melainkan pada Sang Pencipta kehidupan. Ketika kamu mulai melihat dunia dari kacamata takdir, kamu akan berhenti bertanya kenapa, dan mulai berkata, karena Allah tahu lebih baik. Setiap ujian yang kamu lalui telah memahat hatimu, menjadi lebih lembut dan bijak. Kamu tidak lagi mudah mengeluh, karena kamu tahu setiap kesulitan membawa pesan. Kamu tidak lagi iri pada kebahagiaan orang lain, karena kamu sadar setiap orang diuji dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi marah pada masa lalu, karena kamu tahu masa lalu itu bagian dari jalanmu menuju cahaya. Ada saatnya kamu menyadari bahwa segala yang kamu cari selama ini bukan kebahagiaan yang sempurna, tapi ketenangan. Dan ketenangan itu tidak datang dari banyaknya harta, tidak dari pujian manusia, melainkan dari keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Allah selalu bersamamu. Inilah titik di mana kamu berhenti melawan takdir dan mulai berdamai dengannya. Kamu berhenti berlari dari ketentuan Allah dan mulai berjalan seirama dengan rencananya. Cahaya di ujung jalan itu bukan sekadar keberhasilan duniawi, tapi ketenangan batin yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Ia muncul saat kamu melihat setiap peristiwa dengan mata iman. Ketika kamu mulai percaya bahwa setiap kehilangan adalah panggilan untuk kembali, setiap penundaan adalah bentuk penjagaan, dan setiap tangisan adalah tanda kasih sayang Allah yang sedang membersihkan hatimu. Dalam perjalanan ini, kamu belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat kamu mencapai tujuan, tapi seberapa dalam kamu mengenal Allah selama berjalan. Ada orang yang hidup panjang, tapi tidak mengenal Tuhannya, dan ada pula yang hidup singkat, tapi meninggalkan jejak iman yang panjang. Karena yang dinilai Allah bukan banyaknya langkah, tapi makna di balik setiap langkah itu. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana matahari selalu terbit tepat waktu, meski manusia tak pernah bisa menebak jam pasti fajar datang? Begitulah janji Allah. Waktu yang kamu anggap terlambat, mungkin sebenarnya tepat menurutnya. Cahaya akan datang ketika hati sudah siap menerimanya. Jika Allah belum menampakkan hasil dari usahamu, mungkin karena Ia ingin kamu menikmati proses mengenalnya lebih dulu. Banyak orang ingin segera keluar dari masa sulit, padahal disitulah mereka paling dekat dengan Allah. Karena di masa tenang, manusia sering lupa berdoa, tapi di masa sulit, mereka memanggil nama Allah dengan air mata. Maka jangan buru-buru meminta hujan berhenti,
Mungkin hujan itu sedang mencuci hatimu dari debu dunia. Jangan terburu-buru meminta jalanmu mudah. Mungkin tanjakan itulah yang membuat kakimu kuat dan jiwamu teguh. Dan ketika akhirnya cahaya itu datang, ketika semuanya mulai terasa jelas, kamu akan tersenyum, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kamu akhirnya paham makna sabda Allah. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 6. Kamu akan melihat bagaimana Allah menenun setiap peristiwa kecil menjadi jalinan takdir yang indah. Kamu akan mengingat setiap malam yang kamu lalui dengan tangis, lalu bersyukur, karena dari situlah kamu belajar arti sujud yang sesungguhnya. Kamu akan melihat bahwa orang-orang yang dulu meninggalkanmu, ternyata Allah jauhkan agar kamu tak menggantungkan diri pada selainnya. Kamu akan mengerti bahwa doa yang tertunda bukan ditolak, melainkan dijawab dengan cara yang lebih lembut. Dan ketika kamu menatap masa depan, kamu tidak lagi takut, karena kamu tahu jalanmu sudah ditulis dengan tinta cinta Allah. Tugasmu hanyalah berjalan, bukan mengatur akhir kisah. Biarlah Allah yang menyempurnakan, karena Dia tidak pernah menulis sesuatu kecuali dengan hikmah. Ada satu titik dalam perjalanan hidup manusia di mana segalanya menjadi lebih tenang. Bukan karena masalah hilang, bukan karena hidup tiba-tiba mudah, tapi karena hati mulai memahami siapa yang sebenarnya mengatur segalanya. Di titik itu, kamu tidak lagi berusaha melawan arus takdir, tapi mulai belajar berenang bersama kehendak Allah. Kamu berhenti bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" dan mulai berkata, "Ini pasti yang terbaik untukku." Itulah tanda bahwa imanmu telah dewasa dan hatimu telah menemukan kedamaian dalam pasrah. Ketenangan sejati tidak datang dari banyaknya jawaban, tapi dari keikhlasan menerima bahwa tidak semua hal perlu dijawab sekarang. Terkadang yang kamu butuhkan bukan kepastian, melainkan keyakinan bahwa Allah tahu segalanya. Dan saat kamu mulai hidup dalam keyakinan itu, dunia tidak lagi menakutkan. Kamu tidak lagi khawatir akan esok, karena kamu percaya bahwa bahkan langkah kecilmu hari ini pun sudah dalam genggaman kasih sayangnya. Berjalan bersama takdir bukan berarti pasrah tanpa usaha. Justru itu berarti bekerja dengan hati yang tenang, berjuang dengan pikiran yang lapang, dan berserah dengan penuh cinta. Karena orang yang benar-benar yakin kepada Allah tidak akan berhenti berusaha, tetapi juga tidak akan gila karena hasil. Ia tahu setiap hasil bukan miliknya, tapi pemberian dari Allah. Maka ia melangkah dengan ringan, berjuang dengan sabar, dan menerima dengan syukur. Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Ayat ini adalah janji yang tidak pernah gagal. Allah tidak meminta kesempurnaan darimu, Ia hanya meminta ketulusan. Ia tidak menuntut agar kamu selalu kuat, karena Dia tahu manusia punya batas. Yang Ia inginkan hanyalah agar kamu tidak berhenti percaya, bahkan ketika semuanya tampak gelap. Karena keyakinan bukan berarti kamu tidak pernah takut, tapi kamu tetap melangkah meski takut, karena kamu tahu Allah bersamamu. Berjalan bersama takdir juga berarti belajar menghargai setiap detik yang diberikan. Tidak ada hari yang sia-sia dalam hidup seorang mukmin. Hari bahagia adalah waktu untuk bersyukur, hari sedih adalah waktu untuk bersabar. Keduanya sama-sama membawa pahala jika dijalani dengan ikhlas. Bahkan napas yang keluar di tengah kesulitan, jika disertai sabar dan doa, menjadi saksi di hadapan Allah kelak. Dalam perjalanan ini, kamu akan belajar untuk tidak menyesal atas masa lalu. Karena masa lalu adalah bagian dari takdir yang membentukmu. Kamu juga akan belajar untuk tidak takut pada masa depan, karena masa depan sudah Allah siapkan untukmu. Yang penting hanyalah satu, hidup sepenuhnya di hari ini, dengan hati yang penuh iman. Karena di hari inilah kamu bisa memperbaiki yang kemarin dan menanam kebaikan untuk esok. Seringkali ketenangan datang bukan saat semua urusan selesai, tapi ketika kamu berkata dalam hati, "Ya Allah, aku sudah berusaha, kini aku serahkan semuanya kepadamu."
Kalimat itu, yang lahir dari keikhlasan terdalam, mampu menghapus ribuan keresahan. Karena saat kamu benar-benar menyerahkan semuanya kepada Allah, kamu tidak lagi membawa beban hidup sendirian. Kamu membiarkan Allah yang memegang kendalinya. Dan kamu akan terkejut melihat betapa lembut cara Allah menuntunmu. Dia tidak pernah terburu-buru tapi selalu tepat waktu. Dia tidak selalu memberi apa yang kamu minta, tapi selalu memberi apa yang kamu butuh. Dia tidak selalu menjawab dengan ya, tapi jawabannya selalu yang terbaik. Kadang dia menjawab dengan menunda, kadang dengan mengganti, dan kadang dengan diam. Namun dalam diamnya, tersimpan rencana yang sedang disempurnakan. Ketika kamu berjalan bersama takdir, kamu akan menemukan keindahan dalam setiap hal kecil. Sebuah senyuman orang asing bisa menjadi bentuk kasih Allah. Sebuah kegagalan bisa menjadi arah baru menuju keberhasilan yang lebih baik. Sebuah kehilangan bisa menjadi awal pertemuan dengan hal yang lebih indah. Semua itu terjadi bukan kebetulan, karena bagi Allah tidak ada kebetulan. Setiap daun yang jatuh, setiap air mata yang menetes, semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz sebelum dunia ini ada. Dan di antara keindahan terbesar dari berjalan bersama takdir adalah kamu tidak lagi takut mati, karena kamu tahu hidup dan mati pun adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Kamu tidak lagi terikat pada dunia, karena hatimu sudah menemukan rumahnya, bukan di bumi tapi di kehadiran Allah. Seseorang yang hatinya sudah bersandar kepada Allah akan berjalan ringan meski jalannya berat. Ia akan tersenyum di tengah cobaan, karena ia tahu Allah tidak pernah salah menulis cerita. Ia tidak mengeluh ketika tertinggal, karena ia percaya Allah sedang menahannya untuk sesuatu yang lebih baik. Ia tidak iri pada orang lain, karena ia tahu setiap orang berjalan di atas naskah takdirnya sendiri. Berjalan bersama takdir berarti mengizinkan diri untuk terus bergerak, meski pelan, meski tertatih. Karena Allah tidak menilai siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling ikhlas. Mungkin langkahmu kecil, tapi jika itu menuju Allah, maka setiap langkahmu adalah kemajuan besar di sisinya. Dan pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa seluruh perjalanan hidupmu adalah dialog panjang antara kamu dan Tuhanmu. Setiap doa yang kamu panjatkan, setiap tangis yang kamu tumpahkan, setiap sabar yang kamu jaga, semuanya didengar, semuanya dihitung. Tak ada air mata yang sia-sia di hadapan Allah. Tak ada luka yang tidak diobati, tak ada perjuangan yang tidak dihargai. Karena Allah adalah Rabb yang maha melihat dan maha menghargai sekecil apapun usaha hambanya. Maka jangan takut melangkah lagi. Jika kamu jatuh, bangkitlah dengan doa. Jika kamu tersesat, kembalilah dengan istighfar. Jika kamu lelah, istirahatlah dalam sujud. Karena selama kamu masih melibatkan Allah di setiap langkah, kamu tidak akan pernah benar-benar tersesat. Jalan hidupmu mungkin berliku, tapi ujungnya selalu bermuara kepadanya, kepada Sang Penulis Takdir yang maha bijaksana. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang seberapa ikhlas kita berjalan. Takdir bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dijalani dengan iman. Karena setiap langkah, sekecil apapun, yang dilakukan dengan keyakinan kepada Allah, akan mengantarkan kita pada tempat yang telah Dia janjikan, tempat yang penuh kedamaian, di mana hati tak lagi gelisah dan jiwa berkata dengan tenang, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Quran Surah Al-Fajr 27-30. Maka melangkahlah dengan doa di bibir, dengan keyakinan di hati, dan dengan nama Allah di setiap hembusan napasmu. Karena selagi kamu berjalan bersamanya, kamu tidak akan pernah berjalan sendirian.